Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dede Sabdullah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi My Accounting beserta cara penggunaannya. Sebelum masuk ke aplikasi My Accounting, di sini saya akan menjelaskan apa itu aplikasi My Accounting. My Accounting atau Mind Your Own Business adalah sebuah program aplikasi akuntansi yang digunakan untuk mengolah dan menghitung data akuntansi, menyajikan laporan keuangan, dan mengotomatisasikan pembukuan. My Accounting dapat digunakan untuk memasukkan data penjualan, pembelian, persediaan, dan penghitungan pajak. My Accounting juga dapat terintegrasi dengan bank dan sistem pajak, sehingga memudahkan pemantauan dan pelaporan keuangan. My Accounting dapat membantu bisnis mengelola keuangan dengan lebih efisien. My Accounting dapat menyederhanakan proses akuntansi yang kompleks dan menyediakan solusi yang komprehensif bagi pengelolaan keuangan. Baiklah, selanjutnya setelah mengetahui apa itu aplikasi My Accounting, maka di sini saya mengajak rekan-rekan semua untuk membuka aplikasi My Accounting yang telah diinstal di laptop maupun di PC kalian semua. Nah, kita buka aplikasi My Accounting versi 18. Setelah kita membuka aplikasi My Accounting, maka akan disajikan tampilan menu sebagai berikut. Di sini dapat 5 jenis tampilan menu, di mana yang pertama ialah Open. Ini digunakan untuk membuka file yang sudah dibuat sebelumnya. Secara default, My akan mengarahkan pada folder di mana terdapat file MyOp terakhir yang kita buka sebelumnya. Tentunya hanya file yang berekstensi MyOp. Saat membuka file tertentu, kita diminta memasukkan username dan password. Ini jika sudah diganti. Jika belum, maka default username adalah administrator dan passwordnya tidak perlu diisi alias dikosongkan saja. Selanjutnya, pada menu Create New Company, menu ini terletak di bawah Open. Fungsinya untuk membuat file data baru. Menu ini digunakan pertama kali jika kita belum memiliki file MyOp atau baru pertama akan menggunakan MyOp. Dengan memilih menu ini, akan diarahkan untuk proses pembuatan database baru sebuah perusahaan. Pastikan sudah tersedia info atau data terkait untuk membuat database baru. Selanjutnya pada menu Explore. Pada menu ini disajikan contoh database perusahaan yang sudah selesai dibuat. Dana dapat diedit atau dilanjutkan. Pada user, dapat mengeksplor menu ini untuk melihat contoh transaksi, settingan link akun, pajak, dan lainnya. Pada menu What's New, sesuai kata-katanya, menu ini menampilkan fitur baru pada seri MyOp yang kita gunakan. Misal kita gunakan MyOp Accounting 18, versi yang saya gunakan sekarang, maka di tampilan informasi fitur baru dibandingkan dengan versi sebelumnya. Pada menu Exit, sesuai dengan namanya, maka menu ini digunakan untuk keluar dari aplikasi MyOp. Nah, selanjutnya, pada pembahasan kali ini, untuk membuat data perusahaan baru, maka kita gunakan menu Create a New Company. Nah, setelah kita mengklik menu Create a New Company, maka akan tampil tampilan sebagai berikut. Pada menu ini, isian yang penting yang harus kita isi ialah nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon, nomor fax jika ada, dan email. Untuk ABN sendiri ialah merupakan serial number. Untuk company name, kita isikan nama perusahaan kita. Selanjutnya, alamat perusahaan. Nomor telepon, nomor fax, dan alamat email perusahaan. Setelah data terisi semua, maka langkah selanjutnya ialah memilih tombol next. Maka akan tampil tampilan sebagai berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa current financial years ini maksudnya ialah
tahun berjalan, terjadinya transaksi, atau lihat bukti transaksi terjadi pada tahun berapa. Di sini transaksi saya buat pada tahun 2025. Nah, selanjutnya last month of financial year ialah maksudnya berupa bulan tutup buku atau bulan terakhir dalam tahun berjalan. Nah, ini bisa dilihat dari kebijakan akuntansi di perusahaan kalian. Di sini saya buat pada periode bulan Juni. Selanjutnya, conversation month atau bulan berjalan, di mana maksudnya ialah bulan terjadinya transaksi di perusahaan yang kita buat. Di sini saya buat pada bulan Juli. Number of accounting period ialah jumlah periode akuntansi, di mana jumlah periode akuntansi ini kita pilih ialah 12 bulan atau 13 bulan. Untuk perusahaan saya pilih 12 bulan. Jika semua data sudah kita isikan, maka langkah selanjutnya ialah memilih tombol next. Selanjutnya kita next lagi. Selanjutnya kita pilih next. Next lagi. Next lagi. Kita pilih yes. Sini pada tombol conclusion kita pilih command center. Nah, setelah kita pilih command center, maka kita akan disajikan tampilan penuh My App Accounting sebagai berikut. Dalam My App Accounting versi 18, terdapat 8 menu command center, di mana yang pertama ialah menu akun, yang kedua menu banking, yang ketiga sales, yang keempat time billing, yang kelima purchase, yang keenam payroll, yang ketujuh inventory, dan yang kedelapan card file. Nah, selanjutnya sini saya akan menjelaskan fungsi dari menu-menu itu sendiri. Yang pertama ialah menu akun. Menu akun digunakan untuk membuat daftar akun atau daftar perkiraan yang akan digunakan perusahaan, memasukkan saldo awal akun, serta mencatat transaksi jurnal umum. Sini kita klik menu akun, terus akan ada tampilan akun list, di mana maksudnya ialah daftar akun. Terus di sini record journal entry, maksudnya adalah entry jurnal umum. Terus company data auditor, atau di sini maksudnya ialah pemeriksaan data perusahaan. Transfer money, maksudnya ialah pemindahan buku uang kas. Transaction journal, di sini maksudnya fungsinya digunakan untuk melihat jurnal transaksi. Nah, itu tadi penjelasan dari menu akun. Maka selanjutnya kita akan melanjutkan ke menu banking. Di menu banking ini berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi penerimaan kas, pengeluaran kas, dan melakukan rekonsiliasi rekening koran bank. Nah, dapat kita lihat pada menu akun bank ada bank register, di mana maksudnya ialah daftar transaksi kas dan bank kas. Selanjutnya spend money ialah pengeluaran uang kas selain untuk bayar utang. Selanjutnya ada receive money, penerimaan uang kas selain dari terima piutang. Reconcile akun, maksudnya ialah rekonsiliasi bank. Nah, terakhir ialah transaction journal, ialah untuk melihat jurnal transaksi. Itu tadi penjelasan dari menu akun bank. Maka selanjutnya kita akan lanjut penjelasan menu sales. Nah, pada menu sales digunakan untuk mencatat setiap transaksi-transaksi penjualan, baik secara tunai maupun kredit. Selain itu, juga berfungsi dalam penerimaan pembayaran piutang serta mencatat transaksi retur penjualan. Pada menu sales, di sini terdapat sale register, di mana maksudnya ialah daftar transaksi penjualan. Terus ada enter sales, digunakan untuk mengentry penjualan. Pada received payment digunakan untuk terima piutang. Pada transaction journal digunakan untuk melihat jurnal transaksi. Itu tadi penjelasan dari menu sales. Selanjutnya kita masuk ke menu time billing.
mana time billing digunakan untuk mencatat informasi aktivitas dari perusahaan yang berhubungan dengan penagihan untuk pegawai, pemasok atau pelanggan, atau bisa dipakai untuk menghitung penjualan dan pembelian yang menggunakan perhitungan persatuan waktu. Nah, di sini ada pilihan Activities List digunakan untuk membuat informasi yang dilakukan perusahaan. Terus selanjutnya ada Enter Activity Slip digunakan untuk mencatat slip aktivitas perusahaan sebagai arsip. Selanjutnya ada Activity Log digunakan untuk menampilkan informasi aktivitas yang telah dicatat perusahaan. Selanjutnya ada Prepare Time Billing Invoice digunakan untuk mencatat faktur-faktur penagihan. Selanjutnya ada transaksi jurnal digunakan untuk melihat rincian jurnal pembayaran atau penagihan dari pelanggan pada bulan tabulasi sales. Baik, selanjutnya kita masuk ke menu purchase. Di sini purchase digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian tunai ataupun kredit, pembayaran hutang kepada pemasok, mencatat retur pembelian sekaligus penerimaan uang kas dari pemasok. Nah, untuk purchase register digunakan sebagai daftar transaksi pembelian. Selanjutnya enter purchase digunakan untuk entry pembelian, pay bills digunakan untuk bayar hutang, transaction journal untuk melihat jurnal transaksi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang payroll, di mana payroll digunakan untuk penggajian pegawai karyawan menggunakan sistem payroll. Bisa dipakai untuk berbagai macam cara penggajian, seperti jam, harian, mingguan, dan bulanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai inventory. Inventory digunakan untuk mencatat aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan persediaan barang dagang, seperti mencatat, mengubah, menghapus, menetapkan, dan menyesuaikan harga persediaan, memasukkan hasil perhitungan fisik persediaan barang dagang, dan penerbitan laporan terkait. Pada menu inventory terdapat items register yang berfungsi sebagai daftar transaksi persediaan. Selanjutnya ada item list, ialah berupa daftar persediaan. Selanjutnya ada adjust inventory. Sini digunakan untuk penyesuaian persediaan. Selanjutnya ada transaction journal, digunakan untuk melihat jurnal transaksi. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai cut file. Cut file berfungsi untuk membuat, mencari, menampilkan, mengubah, menghapus, dan mengelompokkan catatan individu dan perusahaan. Anda dapat mencatat seluruh informasi mengenai pelanggan atau customer dan pemasok atau supplier Anda dengan menetapkan pajak dan termin pembayaran dari pelanggan dan pemasok. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai apa itu aplikasi MyOp, cara membuat data perusahaan baru, dan fungsi dari menu yang terdapat pada Command Center. Saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.